warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pilar pendidikan. Nah, sebelumnya sama-sama kita hormati Ibu Rosmaria MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya Zakia Farhati selaku moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya ada rekan saya Amelia Putri. Selanjutnya itu saya Anissa. Nah, baiklah kita masuk ke diskusi mengenai pilar pendidikan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pilar itu. Pilar itu merupakan suatu penopang atau penyangga dari suatu bangunan yang dapat membuat bangunan itu berdiri kokoh. Artinya, pilar pendidikan ini merupakan suatu tiang atau penopang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada peserta didik yang bertujuan untuk mendewasakan anak. Nah, selanjutnya materi mengenai jenis-jenis pilar pendidikan. Yang pertama ada learning to know atau belajar untuk mengetahui, learning to do belajar untuk melakukan, learning to be belajar untuk menjadi akan dijelaskan oleh Amelia Putri kepada Amelia. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis pilar pendidikan. Jenis pilar pendidikan yang pertama yaitu learning to know, artinya belajar untuk mengetahui. Pilar ini menekankan kemampuan untuk menguasai pengetahuan dasar dan belajar bagaimana cara seseorang untuk memahami suatu pelajaran dengan baik dan benar. Melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Fokusnya bukan hanya menghafal, tetapi juga memahami konsep dasar sehingga seseorang dapat terus belajar sepanjang hidupnya. Selanjutnya jenis pilar pendidikan yang kedua yaitu learning to do, artinya belajar untuk melakukan. Learning to do adalah belajar dengan cara mempraktekkan pengetahuan dasar yang telah dipahami. Siswa dilatih untuk menerapkan teori ke dalam tindakan nyata, sehingga siswa dapat memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menerapkan teori itu pada kehidupan sehari-hari. Jenis pilar pendidikan yang ketiga yaitu learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Learning to be adalah belajar untuk berkembang secara utuh. Konsep ini memaknai belajar sebagai proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Siswa dilatih untuk dapat mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan juga diharapkan mampu untuk membentuk generasi muda yang memiliki tanggung jawab dan berbudi kemanusiaan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amelia Putri. Selanjutnya dari jenis pilar pendidikan yaitu ada learning to work together atau belajar untuk hidup bersama, learning to live in blood yaitu belajar untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta implementasi dalam pendidikan yang akan dijelaskan oleh Anissa Ulama kepada Anissa. Disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, dapat disadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya sebagai penolong. Karena itu, sebagai manusia kita harus saling membantu, saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling menasihati. Learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia berpendidikan yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu learning to be loved in God atau belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, manusia mempunyai pegangan yang universal dalam berhubungan dengan penciptanya dan berhubungan dengan lingkungannya. Dalam artian ini bahwa pengetahuan yang dicari seseorang harus memiliki manfaat untuk isi alam itu sendiri serta dapat untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu implementasi dalam pendidikan. Penerapan pilar pendidikan menuntut kemampuan profesional guru sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, khususnya dalam bidang pendidikan. Kemampuan profesional guru ini akan terwujud apabila guru tersebut memiliki kesadaran komitmen yang tinggi dalam mengelola interaksi belajar mengajar pada tataran mikro dan memiliki kontribusi dan upaya peningkatan mutu pendidikan pada tataran makro. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dapat kita simpulkan bahwa pilar pendidikan ini merupakan dasar yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan tujuan untuk mendewasakan anak didik. Nah, terdapat 5 pilar utama, yaitu ada untuk belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi, belajar untuk hidup bersama, serta belajar untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kelima pilar ini dia tuh saling berhubungan untuk membentuk manusia yang berpengetahuan, mandiri, berakhlak, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta implementasi dalam pendidikan menuntut profesionalisme guru yang berkomitmen tinggi dalam memperluas proses pembelajaran secara langsung atau meningkatkan mutu pendidikan secara luas. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai pilar pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.